Ruben Amorim telah memilih Altay Bayındır untuk bermain sebagai penjaga gawang Manchester United melawan FCSB. Penjaga gawang asal Turki itu menggantikan Andre Onana, dan kini tampaknya menjadi kiper pilihan pertama untuk pertandingan piala, baik domestik maupun Eropa. Nosair Mazraoui, Matthijs de Ligt, dan Lisandro Martinez menjadi 3 bek. Sedangkan Harry Maguire diistirahatkan. Diogo Dalot dan Tyrell Malacia menjadi bek sayap. Toby Collier kembali menjadi starter di lini tengah bersama Kobbie Mainoo. Manuel Ugarte telah dirotasi keluar, mungkin dengan mempertimbangkan pertandingan hari Minggu melawan Crystal Palace. 3 penyerang malam ini adalah Bruno Fernandes, Christian Eriksen, dan Rasmus Højlund. Di bangku cadangan setan merah ada Onana, Heaton, Maguire, Victor Lindelof, Casemiro, Ugarte, Alejandro Garnacho, Ahmad, dan Joshua Zirkzee. Di babak pertama, MU mampu mendominasi penguasaan bola dan mengendalikan jalannya laga. MU mampu mengkreasikan beberapa peluang, namun Kobbie Mainoo yang bermain sebagai nomor 10 kiri dan Højlund sebagai striker gagal menyelesaikan menjadi gol. MU bermain dengan duet Fernandes dan Collier di tengah, dengan Eriksen dan Mainoo sebagai nomor 10. FCSB juga bisa menciptakan peluang, meski hanya sporadis. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Di babak kedua, MU masih mendominasi. Ruben Amorim merasa MU bisa memenangkan laga dan memasukkan Ahmad dan Garnacho, menarik keluar Malacia dan Collier. Ahmad menjadi bek sayap kanan, Dalot ke sayap kiri, sementara Eriksen dan Bruno menjadi duo pivot. Mainoo bergeser ke kanan, masih sebagai nomor 10. Perubahan ini menghasilkan gol pertama bagi MU di menit 68. Permainan menyerang MU diselesaikan umpan silang yang dicocor masuk ke gawang oleh Dalot. Tak lama berselang, MU menggandakan skor. Kali ini umpan manis Garnacho dihajar Mainoo menjadi gol kemenangan. MU pun lolos ke 16 besar sebagai peringkat 3. Manchester United telah melakukan pendekatan awal untuk pemain berusia 19 tahun, Matthijs de Ligt. Fabrizio Romano mengonfirmasi pagi ini bahwa telah dilakukan panggilan kepada para petinggi Bayern, meskipun The Reds bukan satu-satunya klub Liga Primer yang menguji tekad mereka. Tottenham terbuka untuk berinvestasi pada transfer permanen, Chelsea juga untuk kesepakatan permanen, sedangkan Man United meminta kesepakatan pinjaman. Tel telah memberitahu Bayern bahwa ia ingin hengkang sebelum batas waktu hari Senin. Masalah dalam kasus United adalah Bayern mungkin akan memilih penawar tertinggi untuk menyetujui keluarnya prospek yang mereka incar, dan setelah baru saja menandatangani kesepakatan permanen untuk Patrick Dorgu. Dana sangat terbatas hingga jendela transfer musim panas. Itu dapat membuka jalan bagi Spurs atau Chelsea untuk mengungguli dan memenuhi tuntutan raksasa Bundesliga, mengingat uang bukan masalah bagi kedua klub London tersebut. Di balik layar, tidak diragukan lagi Ruben Amorim mendesak Dewan Direksi untuk memberi Tel kontrak. Tel, pemain internasional Prancis U21, akan langsung memperkuat serangan United di tengah pengasingan Marcus Rashford dan masa depan Alejandro Garnacho yang tidak pasti. Tak hanya Matthijs de Ligt, Manchester United juga dikabarkan tertarik pemain Bayern yang lain. MU tertarik untuk merekrut penyerang Bayern Munich, Brian Zaragoza. Setan Merah terkesan dengan kemajuan pemain internasional Spanyol tersebut. Zaragoza, yang menandatangani kontrak jangka panjang dengan Bayern pada bulan Juli, saat ini dipinjamkan ke Osasuna
tempat ia telah tampil 15 kali di La Liga, mencetak 1 gol dan memberikan 5 assist. Pemain berusia 23 tahun tersebut absen karena patah tulang metatarsal yang dideritanya pada bulan Desember, tetapi diperkirakan akan kembali beraksi di tim utama dalam beberapa minggu mendatang. United terkesan dengan bakat, kecepatan, dan kemampuan Zaragoza untuk membuat perbedaan dalam situasi 1 lawan 1. Sementara itu, Rashford belum menarik tawaran apapun, meskipun telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa klub Eropa, dan mungkin tidak punya pilihan selain menghabiskan musim di luar skuad Amorim. Glasgow Celtic sedang menjajaki alternatif potensial untuk Kieran Tierney bulan ini, jika mereka tidak bisa mendapatkannya dari Arsenal sebelum bursa transfer musim panas. Klub tersebut mungkin sedang dalam perebutan bek kiri, setelah mereka membiarkan Alex Fowler kembali ke klub induknya Barcelona, yang kemudian meminjamkannya ke klub Serie A, Como. Situasi ini kini membuat Celtic berada dalam posisi yang sedikit genting, karena sekarang hanya memiliki Greg Taylor sebagai satu-satunya bek sayap di sisi kiri pertahanan. Taylor, yang bermain melawan Aston Villa dalam kekalahan 4-2 di Liga Champions, masih belum berkomitmen untuk kontrak baru, dan tampaknya tidak ada perubahan pada negosiasi yang berlarut-larut itu sebagaimana yang terjadi saat ini. Greg Taylor telah menjadi pemain yang konsisten untuk Hull selama beberapa tahun terakhir, tetapi jika terjadi sesuatu padanya karena cedera, Celtic bisa mendapat banyak masalah. Brendan Rodgers mengamankan tempat di tempat playoff untuk Liga Champions UEFA tahun ini. The Daily Mail kini melaporkan bahwa Blues tengah menjajaki alternatif potensial untuk Kieran Tierney dan bintang Manchester United, Tyrell Malacia. Celtic akan mencari kesepakatan pinjaman jangka pendek untuk bek yang baru saja kembali dari absen selama 18 bulan karena cedera. Real Betis juga tertarik pada pemain Belanda itu dengan sejumlah klub lain. Jika Celtic gagal mendapatkan kesepakatan pinjaman Kieran Tierney, Tyrell Malacia bisa menjadi solusi jangka pendek yang layak.